Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala wa ta'ala fi kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ila ayat. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah salat Isya lan tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo tansah kita puji syukur marang Allah Subhanahu wa taala, Zat ingkang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kuasa segalanya, yang telah memutar jagat semesta ini berputar pada sungguhnya, sehingga tahun ini, bulan ini kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Akibat adanya perputaran bulan mengelilingi bumi, dan keduanya juga memutar mengelilingi matahari, dan semuanya juga memutar satu galaksi, sehingga kita bisa melihat adanya fenomena alam siang dan malam. Perputaran pergantian inilah yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan penciptaan jagat semesta ini lebih sulit daripada penciptaan kita sekalian. Penciptaan manusia ini tidak lebih sulit daripada penciptaan jagat semesta. Maka kalau Allah menciptakan manusia itu lebih mudah daripada menciptakan jagat semesta ini. Maka dari itu di antara, karena kita merupakan satu dari ciptaan Allah, makhluk Allah SWT, dari segala jenis apa yang ada di jagat semesta ini, dan semuanya laku kepada Allah SWT, tiada lain kita diminta hanya sedikit, diminta hanya untuk mengabdi kepadanya. Masa kita hidup di dunia ini terbatas, masa jagat semesta ini juga terbatas. Masa bumi ini yang sekian juta tahun bahwa alam tidak ketahui, lebih jauh lebih lama daripada masa hidup kita di dunia. Maka beruntunglah kita sekalian di antara ciptaan Allah SWT yang dikategorikan sebagai orang mukmin. Maka jagalah keimanan ini, ketakwaan ini sampai akhir hayat kita masing-masing. Maka sungguh beruntunglah orang yang mukmin, beruntunglah orang yang mukminah. Di situ hanya disebutkan orang mukmin. Apakah tidak berarti juga pada orang mukminat? Bukan, semuanya saja, baik laki maupun perempuan yang beriman pada Allah SWT serta istiqomah sampai menjalankannya, sampai dia itu kembali kepadanya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Di surat Al-Mu'minun, dan dia akan mewarisi, dia akan mendapati, dia akan mendapat balasan Firdaus, surga Firdaus, yang masya Allah indahnya belum pernah orang melihat dan belum pernah orang mendengar. Hanya gambaran-gambaran saja di dalam Al-Quran, tapi melihat secara langsung belum pernah, mendengar secara langsung belum pernah. Kita hanya mendapatkan informasi dari Allah lewat wahyu Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran. Sedikit yang bisa sampaikan di sini, saya menukilkan dari riwayat Abu Hurairah betapa pentingnya orang beriman itu. Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi berkata, kami ikut perang Khaibar bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada seseorang yang turut bersama beliau masuk neraka. Padahal dia itu di barisan Kanjeng Nabi Muhammad, di barisan orang mukmin, orang yang sama-sama masuk Islam, berada di pasukan muslimin,
Tapi Nabi mengatakan dia itu orang ahli neraka. Walaupun tidak disampaikan secara langsung di hadapan orang tadi. Ketika peperangan terjadi, orang tadi berperang secara gigih. Kemudian orang tersebut banyak mendapati luka di badannya, tusukan pedang, panah, tombak, dan sebagainya. Kemudian orang tersebut menderita banyak luka dan ia tetap tabah. Maka seorang dari sahabat Nabi menemui beliau, Nabi SAW, dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau telah melihat orang yang engkau katakan bahwa dia akan menjadi penghuni neraka? Dia telah berjuang di jalan Allah dengan gigih dan banyak menderita luka." Tapi Nabi masih menjawab, dia termasuk ahli neraka. Sehingga hampir sebagian kaum muslimin menjadi ragu, oh ya benar sih kata Nabi, bahwa kita kayak ngono kok di barisan kita, dan dia terus tidak serta-merta hanya sekedar nyong badanku tembakan panah, tidak pernah bunuh diri awalnya. Sehingga hampir sebagian muslim menjadi ragu. Sementara suasana seperti itu pada waktu itu juga laki-laki tersebut jenenge loro ya, mendapati kesakitan yang sangat pedih. Lalu dia akhirnya karena tidak tahan terhadap rasa pedih, rasa sakit yang dia derita, dia ambil salah satu anak panahnya dari tabungnya, ada tepatnya. Dia tidak merasa tahu, nggak ada yang melihat. Ujung satu ditancapkan badannya, ujung yang lain ditancapkan atau diteletakkan di tempat yang keras batu. Dan dia akhirnya menusukkan dirinya sendiri ke arah anak panah tadi. Nah, orang-orang yang sahabat Nabi SAW yang tadi melihat, yang mendengar bahasa dia ahli neraka tadi, menguntit terus orang tadi atau berada di sekitar orang tadi, sampai akhirnya dia melihat secara mata, secara langsung, ternyata yang dikatakan Nabi itu benar. Ya Rasulullah, Allah telah membenarkan ucapanmu. Sungguh ulang tadi melakukan bunuh diri atau membunuh dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya fulan, berdirilah, umumkanlah, tidak akan masuk surga kecuali orang mukmin. Dan sungguh Allah benar-benar akan mengeluarkan agama ini dengan laki-laki yang durhaka." Jamaah rahimahullah, kita tahu menurut sejarah Khaybar adalah kumpulan dari orang Yahudi yang sudah terusir dari kota Madinah. Khaybar itu letaknya di sebelah utaranya Madinah, kurang lebih 60 km. Dan sekarang bekas-bekasnya masih terdiri dari bekas benteng-benteng yang kokoh di atas dataran tinggi, yang secara logika pada saat itu orang muslimin nggak akan memenangkan perang itu. Tapi kuasa Allah SWT, nyatanya pun hanya 3.000 pasukan muslimin dan mereka ada 10.000, benteng-bentengnya sangat kuat sekali. Tapi orang Yahudi dari dulu sampai sekarang itu terkenal orang pengecut. Ya, meskipun mereka senjatanya lengkap, jumlah personilnya banyak, tapi karena kekuatan iman dan Islam, akhirnya satu demi satu benteng itu dirobohkan atau dikalahkan. Dan terkenal sampai sekarang, kalau kita tahu slogan-slogan dari orang-orang Palestina Gaza itu, ya Khaybar, ya Khaybar, pembalasan pada orang Khaybar, terusirnya orang Yahudi dari kota. Namun sekarang kita tahu orang muslimin kenapa saat ini dalam keadaan lemah dan lemah. Padahal kalau kita lihat berapa banyak orang Islam di dunia ini, hampir 2 miliar. Orang Yahudi berapa juta? Di Antero, Seantero, Timur Tengah saja berapa? Betul-betul apa ini pun jumlahnya asal jumlah sebenarnya. Tapi orang beriman rata-rata dalam keadaan lemah, bukan lemah secara fisik, tapi lemah mental, terpecah-pecah dalam berbagai macam kelompok, negara dan sebagainya. Poin yang penting ada di sini adalah bahwasannya istimewa dalam menjalani agama ini sangat
penting dan sangat diutamakan. Kita bukan hanya sekadar beriman, bertakwa, tapi hanya sesaat saja. Harus berdoa terus menerus, ya Allah, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah kedudukan kami, dan kuatkanlah hati kami, sabit qulubana ala dini, untuk tetap dalam agamamu. Istiqomah dalam menjalankan sholat ini, istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa ini. Enten postingan umur 90 tahun di Bosnia, satu masjid, orang yang sudah membungkuk saja 90 tahun masih berjalan tertatih-tatih jalan ke masjid. Hanya satu di antara sekian juta orang yang istiqomah. Sudah membungkuk tapi masih di malam hari gelap, di malam hari dingin tapi tetap masjid. Maka kalau saat ini kita berada di sekitar rumah, masjid dekat dengan kita, apapun bisa kita lakukan. Kenapa kita tidak melaksanakan jamaah di masjid, melaksanakan ibadah puasa yang alhamdulillah juga tidak terlalu memberatkan kalau kita rasakan, kalau kita lakukan. Inilah jamaah rahimakumullah, pentingnya kita tetap beristiqomah menjalani agama ini sampai akhir hayat kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah segala permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.